Baik, kita mulai saja kali ya. Kebetulan jam 10 ya kita mulai ya. Teman-teman, saya akan mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, hari ini kita akan belajar teman-teman ya. Kita akan belajar apa gitu ya. Kita akan belajar Mastery Scale Up Meta Edge metode 75 ini ya. Mungkin terdengar sedikit asing gitu ya teman-teman. Saya pengen tahu di antara kita semuanya siapa yang sudah memiliki produk ya, atau sudah punya bisnisnya ya, sudah punya bisnisnya atau sebagai business owner atau mungkin ada yang karyawan gitu ya atau yang menjadi seorang guru ya. Saya dulu adalah seorang guru. Ada yang ini silakan. Ada yang sudah memulai bisnis, saya punya apa, udah memiliki brand out apa gitu ya. Sudah alat kesehatan, susah banget nih diiklanin karena kena meta band terus banner dia. Ya nanti harus agak sedikit soft selling ya kita akan bahas ya. Alat kesehatannya apa gitu ya. Ada yang lain mungkin? Saya dari kelas O ya, kelas animasi.com. Oh biasa, berarti produknya digital atau agensi itu? Apa produknya? Baik teman-teman, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, jadi kelas Mastery Scale Up Meta Edge Metode 75 ini adalah sebetulnya adalah materi advance ya, karena memang dia berfokus ke scale up. Tetapi di course yang super komplit ini ya, kenapa saya sebut komplit? Karena ini saya sudah siapkan materi-materi pembelajaran dari basic ya, walaupun secara video tentunya ya. Ya tapi teman-teman kalau masih berbicara mengenai apa teknis, sebaiknya sebelum bertanya nanti boleh diulang lagi ya yang basic-basicnya ya. Yang kedua ya, jadi ini adalah materi scale up teman-teman. Jadi dia adalah materi scale up khusus untuk memang yang advance ya. Jadi karena di digital marketing itu kita akan berfokus kepada pengoptimasian apa ya, scale up gitu ya. Karena hanya seperti bisnis offline. Kalau offline kan kita ketika kita ingin membuka cabang ya toko kita hanya melihat dari sisi omset saja ya, tapi tidak melihat dari sisi ketertarikan, awareness, impression gitu ya, lalu pertumbuhan reach-nya gitu. Nah, sedangkan di digital marketing ini semua bisa terlihat. Jadi jadi kita memiliki sebuah metrik ya yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita kelola dari data tersebut untuk bisa kita, oh ini sepertinya saatnya sudah mulai naik level, gitu naik sekarang. Jadi ya kalau bermain di digitalisasi, tentunya apalagi dimain di bisnis online, internet, fokusnya di sini di Meta Ads, teman-teman memang fase selanjutnya adalah bagaimana bisa scale up dengan masif dan tentunya terukur ya dan sesuai dengan algoritma di MetaS di tahun 2025 ini. Baik, itu ya. Oke, sebelumnya ini saya coba perkenalan diri dulu gitu ya. Mungkin ada yang juga apa belum mengenal saya. Oke, saya sorry, saya adalah Reza Wibisono, teman-teman ya. Saya seorang guru honorer di tahun jadi ketika saya kerja di pertambangan, teman-teman. Jadi dan saya kerja di bidang IT di pertambangan ya. Tapi tentu IT itu berbeda ya dengan digital marketing. Jadi, oh, ini udah punya basic bukan? Ini jauh banget basicnya itu. Jadi saya adalah mantan guru honorer ya. Saat ini alhamdulillah Allah izinkan saya, Allah amanahkan untuk mengemban sebagai beberapa usaha ya. Salah satunya ada di ya ini tadi ya. Saya punya bisnis namanya Queen Najma Group. Jadi Queen Najma ini sebuah perusahaan yang membawahi beberapa perusahaan. Salah satunya adalah ada bakso batok F&B ya, ada yang usaha dari F&B ya, teman-teman. Ada mungkin di sini ya. Juga saya adalah dari hobi berkuda dan memanah, akhirnya kita bikin wisata pelatihan berkuda dan memanah ya. Saya praktisi dan founder, jadi Mastery Scale Up Meta Metode 75 itu saya sendiri yang menganalisa,
Saya sendiri yang menemukan dari proses belajar tentunya ya. Saya juga belajar ke beberapa mentor ya. Ya tentunya sudah nilainya ya lumayan besar juga, besar ya untuk kita mau berinvestasi dengan ilmu ya. Karena ya bagi teman-teman yang memiliki growth mindset ya tentunya eh, belajar itu adalah sebuah yang nggak bisa ditolak gitu ya. Jadi perlu kita berinvestasi terhadap ilmu. Saya juga mentor di kelas Master Scale Meta Expert 75 ya. Jadi ada kelas offline saya bersama Kang Dewa Eka Para Yoga juga ya. Kita ada kelas private juga gitu. Kita pernah tembus rekor muri penjualan satu buku aja ya. Jadi si bukunya masuk muri dengan penjualan terlama dan terbanyak karena terlama itu di akhir masuk muri. Dan saya pernah mendapatkan ini net marginnya ya dari satu buku dapat 5 miliar. Baik, teman-teman. Nah, ini ya, ini saya jadi guru honorer waktu itu. Ya. Sebelum saya mulai, ini nanti kelas kita akan durasinya akan kurang lebih sampai 2 jam ya, 2 jam setengah. Jadi dan rekaman ini tidak ada rekaman ya, karena apa? Kalau hanya untuk rekaman, teman-teman akan sulit untuk belajarnya. Karena adanya live ini, di mana teman-teman memiliki fasilitas untuk saling tanya jawab sebetulnya ya. Nanti juga saya akan buka dashboard juga. Nah, saya juga selalu guru honorer, jadi ini menguatkan teman-teman yang baru pemula ya. Jadi saya sebelum COVID adalah saya seorang guru honorer di SD teman-teman ya, di sekolah SD di Kabupaten Sukabumi ya. Nah ini saya juga dari SD saya ngajar karena terus kalau kita punya mindset yang grow terus ya dari level SD juga saya sudah bisa ngajar di SMA gitu ya, bahkan di beberapa kampus. Oke, setelah mengomentar ads, ini hanya ini aja ya, hanya untuk menyemangati teman-teman untuk menghargai proses, ya menghargai sebuah doa dan meyakini sebuah keajaiban itu datang bagi mereka yang percaya dan meyakini bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki, bahwa Tuhan Maha Pemberi rezeki. Baik teman-teman, ini ya, ini produknya apa? Saya jelasin dulu. Oke, apalagi nih ya. Nah, ini saya dengan beberapa tim ya. Jadi ini Queen Agile Corporate ya. Ini ada perusahaan saya ya. Ini perusahaan di apa? eh, di online ya, di online shop gitu ya. Bukan online shop, TikTok shop gitu ya. Kita punya perusahaan online. Di bawahnya itu ada menangani beberapa perusahaan, baik itu penjualan online seperti ya produk-produk masif gitu ya, dan juga saya punya restoran dan ada beberapa pelatihan kuda gitu ya. Nah, ini ya step saya jadi sobat online. Oke, nah itu nggak usah diputar ya terlalu lama. Saya juga telah bekerja sama beberapa nih, salah satunya Ustaz Nasrullah, karena ini bukunya yang masuk muri ya. Jadi kita kerjasama alhamdulillah. Terus saya juga sudah mempromosikan sekolahnya Ustaz Abdul Somad ya, dan kerabatnya eh, dia melakukan membutuhkan, saya itu nggak tidak membuka agensi ya, tapi ke beberapa teman yang eksklusif saya bantu gitu. Tapi saya sendiri tidak mendeklar kalau saya adalah seorang agensi, bukan ya. Tapi saya memang kadang membantu beberapa teman yang uh, ya, saya bantu aja. Saya juga ada kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, bukunya kemarin juga masuk ke buku Mega Bestseller juga ya. Ini adalah buku saya, How to Follow Up with Customer, tapi belum terbit, insya Allah terbit di bulan akhir Juni ini di Gramedia di seluruh Indonesia. Teman-teman kalau mau beli silahkan ya, nanti di Gramedia. Ini buku yang, ini bukan buku, ini sebenarnya SOP yang saya buat ya di perusahaan saya, karena kita memiliki banyak customer service, akhirnya saya harus membuat SOP. Nah, SOP ini yang saya bukukan dan saya share. Ini bayangkan juga, jadi pengalaman saya bagaimana memfollow customer, itu saya tuliskan dalam sebuah buku yang memang murah gitu ya. Jadi saya ingin membantu karena banyak UMKM yang memang saat ini sedang genting gitu ya menghadapi krisis global saat ini. Makanya saya terpanggil untuk semoga bisa membantu yang saya bisa gitu ya kepada mungkin lingkaran atau tim-tim yang kecil ya. Saya juga kerjasama dengan Mas ini ya, Mas Theoderi ya. Kita ada kerjasama dengan Mas Theoderi ya. Ada yang udah kenal ya, kenal lah ya, misalnya kenal. Nah, saya juga mentor di kelas ini ya, di kelas workshop gurihnya jualan. Saya bikin kelas bareng Kang Dewa Eka Prayoga, kelasnya 7 hari teman-teman, nggak main-main.
karena saya berfokus ingin meningkatkan eh, kapasitas para peserta gitu ya. Jadi karena itu kelasnya selama 7 hari, ya 7 hari. Jadi online-nya 4 hari, offline-nya 3 hari. Persiapannya itu 4 hari online, 3 hari offline. Ya Alhamdulillah. Bahkan saya pernah menantang langsung live di kelas, bayar sekian, worth it atau tidak gitu ya. Nah, itu jadi itu saya juga share kepada teman-teman gitu ya, bahwa salah satu lantana ilmu illa bisittatin. Jadi kata-kata Imam Syafi'i, ilmu itu nggak pernah didapetin. Salah satunya adalah illa bijtihadi, dengan sungguh-sungguh, wa dirham, dengan uang juga gitu ya, dengan investasi yang kita keluarkan. Ada beberapa orang-orang yang dikenal seperti Mas Andri Androvia ikut kelas saya juga gitu ya. Terus juga ada beberapa Dokter Irzan gitu ya. Terus banyak apa, Bang Umar itu yang dengan follower juga banyak. Jadi banyak-banyak orang-orang yang, terus Mas Ahmad Rifai Rifan juga ikut kelas saya. Beliau penulis Mega Besar juga. Jadi di kelas waktu itu banyak banget bergelimangan bintang mungkin bahasanya ya. Ya, Paket. terus saya ya baik itu karena saya ya sebentar aja. Baik teman-teman, kita masuk ke materi intinya. Ustadz Nasrullah guru saya coach, masya Allah ya. Ya, saya sudah kerjasama dengan Ustadz Nasrullah berapa tahun tuh? 6 tahun gitu ya. Baik teman-teman, kita mulai. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan tadi ya bahwa materi Mastery Scale Up Meta Edge Metode 75 itu adalah materi advance, ya, materi lanjutan ya. Memang makanya ini butuh pendalaman yang dalam karena kita akan bermain di algoritma di Facebooknya, ke intinya gitu, ke pondasinya. Dan ini bukan cuma bikin iklan, baca data KPI, tidak, tapi kita yang membangun sendiri. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana metode 75 ini akan bergerak sendiri, akan berjalan sendiri dia dengan apa, dengan otomatis gitu ya. Ini adalah ilmu yang didapatkan oleh Allah kepada saya. Jadi saya memahami karena saya hanya fokus berjualan di Meta Ads aja gitu. Saya nggak main di TikTok. Tapi saat ini main gitu. Saat ini main karena memang kebutuhan juga. Oke, teman-teman pahami dulu nih ya. Di flow, ya ini paham juga ya, pahami dulu. Saya jarang ngebahas ini. Jadi yang hari ini saya membuat saya semangat. Saya kadang kalau di kelas live itu jarang ngebahas ininya, frameworknya ya, bahwa digital marketing itu nanti kita malah di kelas saya itu kita akan membahas tentang konten ya. Konten marketing itu sudah ada perubahan yang banyak sekali. Juga ada kelas namanya evolusi marketing. Ini adalah ibu dari marketing sendiri. Karena apa? Karena kita akan berbicara mengenai psikologis marketing. Karena marketing itu berubah ternyata ya dan berevolusi. Jadi tidak hanya nyeting iklan, bikin konten begitu aja, bukan begitu, tapi harus memahami rootnya, akarnya seperti apa. Tapi setidaknya saya akan bahas dulu mengenai bahwa gini, dalam digital marketing, bahkan dalam evolusi marketing, ya, di mana kita akan bergerak dari marketing tradisional ke marketing digitalisasi, ya memang teknologi dan sistem informasinya sudah sangat masif, ya, kemanapun sudah tidak lagi menggunakan, orang saat ini banyak beriklan di YouTube gitu ya, bahkan beberapa brand besar juga di Facebook gitu ya. Jadi bahkan yang naik itu malah dari media sosial, bukan dari TV. Saat ini udah berubah gitu. Makanya content creating, content creator menciptakan sebuah konten itu adalah sebuah hal yang mutlak. Saya akan ngebahas jauh, tapi di sini saya nggak bahas ini ya. Tapi saya ngebahas bahwa konten itu sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah jendela dari eh, dia adalah jendela pembukanya untuk ke fase selanjutnya. Kita ingin ikut kelas ini, memang banyak berpikir bahwa ya itu wajar. Pokoknya gimana caranya kita mendapatkan duit yang besar melalui dengan cara yang lebih mudah. Ini udah. Cuma teman-teman harus memahami prosesnya. Banyak yang apa yang down mindset, apalagi stuck mindset, mereka hanya pikir saya udah ikut kelas tapi saya nggak ngefek apa-apa. Tapi dia tidak menganalisa. Ini akhirnya juga disayangkan. Oke, jadi dari konten. Nah, konten inilah yang sebetulnya kita distribusikan teman-teman. Nah, alat distribusinya kita menggunakan sebuah bus, ya, kalau bisa dianggap terbesar. Mana bis yang paling besar atau bis yang paling jauh untuk jangkauannya? Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita apa. Ya, memang saat ini bis itu adalah media sosial tentunya, di mana
Media sosial itu adalah di mana ada medianya yang berkumpulnya manusia di sana, ya. Nah, ini ada karakternya. Saya akan ngebahas di kelas lebih jauh tentang apa karakter Meta, bagaimana karakter TikTok, bagaimana karakter Google Ads, dan seperti apa follow up-nya. Ini saya bahas juga di kelas, ya, di kelas offline tentunya. Oke ya ini ya. Nah ini kita dipublish, dipromotkan, lalu ini kan dimasukkan ke arah ke landing page. Jadi ada sebagian saya ingin disclaimer dulu, ada beberapa teman-teman yang sukses menggunakan CTWA iklan langsung ke WhatsApp. Tapi itu membutuhkan sebuah effort yang besar. Ini sudah menjadi beberapa teman saya mengatakan bahwa menggunakan customer IA itu ya tidak begitu optimal dalam melakukan closing. Ingat Pak, teman-teman ingat bahwa customer manusia selalu ingin dievaluasi, manusia selalu ingin berkomunikasi dengan manusia, ya. Jadi ya tentu untuk menjadi sebuah manusia, walaupun AI sekarang sudah luar biasa, tetapi ya manusia sendiri itu apa touch-nya itu ya sentuhannya juga berbeda jauh ya. Makanya ini nanti kita diarahkan ke landing page dulu ya, di mana di edukasi ini sebuah sistem filtrasi gitu. Jadi custom traffic yang masuk kepada customer service kita itu terapa? Terfilter. Nah, ini saya akan ajarkan ini cara iklan di Meta ya. Nanti basicnya saya akan ajarkan juga sekarang kelas Meta scale up-nya. Lalu saya ajarkan juga cara membuat landing page-nya gitu ya. Nah, ini harus menggunakan form teman-teman ya. Nah, pola by customer. Nah, ini juga ada skill-nya. Saya di kelas nanti saya paketnya lengkap teman-teman ya. Jadi dari mulai konten, belajar, terus ya tentu metanya juga, bagaimana optimasi landing page, lalu juga akan belajar bagaimana memfollow up customer. Karena traffic yang masuk, gimana nih PR-nya bisa closing gitu ya. Saya pengen closing langsung di website, ya kalau CPR-nya kuat silahkan. Sedangkan kan saat ini ketika ada produk digital yang langsung closing di landing page itu nggak mudah ya teman-teman, apalagi dengan kondisi yang saat ini tentu harus seperti itu. Jadi artinya anda membutuhkan apa skillnya? Harus memahami bagaimana membuat konten yang benar, memahami bagaimana cara mempromosikan, lalu mengevaluasi, lalu bagaimana caranya untuk naik ke level scale up, ya. Lalu memahami bagaimana membuat landing page conversion API-nya baik, sales conversion-nya tinggi, gitu ya. Nah, lalu juga memiliki kemampuan follow up atau memiliki SOP customer service ya. Baru terjadi sebuah penjualan, teman-teman. Begitu ya. Nih untuk menyayangi teman-teman lagi nih, kan kemarin saya baru lihat ya, ini saya belum masuk nih ke materinya ya. Kemarin baru, jadi di sini nggak ada yang terburu-buru ya, tidak boleh ada yang terburu-buru teman-teman ya. Nah, kan, ini penjualan saya dalam satu buku ya. Ini buku namanya satu buku ya. Saya sebut aja lah buku Rahasia Market Rezeki gitu ya. Beberapa buku yang lainnya masih satu produk aja. Ya tentu saya tidak jual satu produk dong ya. Ini penjualan kotornya sampai 13 miliar teman-teman ya. Laba kotornya 6 miliar ya. Jadi ini udah laba bersih sebetulnya ya. Jadi setelah omsetnya 13 miliar itu satu produk dapat 6 miliar ya. Ini apa ya Masya Allah lah ya. Jadi dan ini sudah 6 tahun teman-teman dalam produknya dan ini gitu ya. Nah ini ya ada beberapa saya juga dalam laporan penjualan ini saya mendapatkan. Nah ini kalau tadi kan ada COD sama PF-nya, jadi alhamdulillah masih banyak COD apa masih banyak PF-nya gitu ya. Ini saya lihat kan di sini PF-nya. Nah saya kerja ada yang tanya ada dari mana? Nah, ini yang PF-nya. Jadi tetap ya dapat yang lebih besar apa PF-nya gitu ya. Jadi ya produk bisnis ada COD ya. Kalau produk bisnis tentu ada COD gitu dan kita nggak usah karena nanti di dalam how to copy customer itu ada materi bagaimana cara memfollow meningkatkan rasio transfer dibandingkan COD. Yang kedua ada materi lagi bagaimana menurunkan angka RPS-nya atau return to seller-nya itu lebih turun lagi. Itu ada follow up-nya, ada caranya. Ya.
Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materinya hari ini ya supaya tidak terlalu malam. Oke, ini saya coba share ya salah satu materi. Bentar. Nah, ini saya spill dulu. Nah, ini materi nanti kalau nanti teman-teman ya ada apa? Ada rezeki, ada jodohnya bisa ketemu saya dengan offline. Nah, ini adalah tentang apa? Nah, saya spill sedikit ya. Ini adalah bagaimana nanti kalian teman-teman akan mendapatkan modul autofollow ke customer. Karena penting juga. Jadi udah kok omset saya turun. Nah, itu teman-teman harus tahu salahnya di mana? Di konten, ya, di iklan, di landing page, atau di salesnya. Karena ini semuanya harus harus paripurna hasilnya. Jadi harus melihatnya tidak hanya melihat oh ini saya gitu ya. Jadi banyak mentor Meta Ads ya bagus-bagus di luar sana, tapi ya Anda melupakan bagaimana nge-follow up customer juga itu penting materi itu ya. Nah, di saya nanti materi itu tersebut menjadi satu faktor. Baik teman-teman, Bismillah kita mulai saja modulnya. Oh, sebentar. Oh, ada yang melihat dashboard yang mungkin masih pergi. Ada yang melihat dashboard saya? Jawab dulu kalau ada mau. Jawab dulu. Ada yang melihat dashboard kan itu kalau di landing page kan itu screenshotan ya. Tak liatin di sini. Emang iya itu spendnya sudah miliaran ya tak liatin aja ya. Boleh. Saya terbuka. Makanya kenapa saya nggak mau nge-share rekamannya karena memang saya akan nge-share apa? Akan nge-share ini ya akan nge-share dashboard saya gitu karena takutnya karena saya pernah dihack teman-teman ya dan satu hari pernah 3 miliar 300 juta hilang duitnya. Makanya nanti di materi itu saya udah bahas juga di materi di course juga ada kalau nanti juga di offline saya bahas bagaimana untuk menanggulangi agar tidak dihack. Karena kalau udah akunnya bagus ya itu dihack-hack terus tuh. Nah, ini juga pengalaman saya nge-share suatu pengalaman yang besar banget. Jadi teman-teman tidak perlu mengalami kerugian yang tinggi gitu loh. Oke, sebentar saya kemarin sebentar. Ya, kan? Siap. Bismillah. Dan kita buka aja dulu ya, biar semangat teman-teman belajar. Oke, ini akun ini saya pertama, teman-teman, ini udah spend kurang lebih di bawah ini ada 6 miliar ya teman-teman. Ya, ini 6 miliar nih ya. Oh, ini 6 miliar. 6 miliar, 600 juta akun ini ya. Yang ini 200 juta teman-teman tuh ya. Ya ini 100 juta. Nah, ini 62 juta. Ini 500 juta. Jadi udah miliar lebih teman-teman saya berikan. Jadi nggak bukan dengan budget yang kecil gitu ya. Karena ya karyawan saya banyak ya tentunya iklannya harus gede gitu ya. Iklannya harus gede teman-teman. Baik, kita akan belajar teman-teman. Kita akan masuk ke materi Scale Up Meta Ads metode 75. Ada yang ini nggak sih? Apa sih? Jadi saya coba jelasin nih. Apa sih Ustaz Kang Riza? Apa sih materi Mastery Scale Up Meta Ads metode 75? Jadi gini, ini adalah sebuah serangkaian algoritma yang kita susun. Sebetulnya saya yang mikir sendiri, saya bikin. Teman-teman tinggal bikin aja gitu ya. Yang saya buat untuk bagaimana si iklan itu bisa naik budget sendiri ya. Nggak ditambahin nol, nggak diduplikat gitu ya. Yang kedua bisa mati sendiri. Yang ketiga dia bisa ngurangin budget sendiri ya. Dan yang keempat dia bisa hidup sendiri iklannya. Jadi teman-teman nggak harus iklan itu jangan harus 24 jam dijalankan, malah itu kita tidak efisien dalam mengeluarkan budget tertentu. Makanya Come on. Man, fokus. teman-teman izin ya untuk bisa men-unmute. Nanti kalau misalkan ini boleh izin untuk bertanya boleh. Nanti kita buka ya. Oke, teman-teman kita akan masuk ke materi tersebut. Oke. Nah, ya siap. Ini ya. Nah, oke teman-teman, saya akan ngebahas dulu di sini. Aduh, saya nggak pakai, lupa bawa
ini ya, notnya kalau nggak bisa lupa. Dalam metode 75, teman-teman harus bisa memahami sebuah angka. Ya. Teman-teman harus bisa mengambil sebuah angka. Angka itu ada di mana? Ada di dashboard. Ya, ada di dashboard. Maka dashboard nanti harus di custom sendiri ya. Saya nggak ngebahas bikin dashboard custom di sini ya. Nanti silakan teman-teman bikin dashboard sendiri. Nah, apa sih yang kita lihat dari sini? Ya, nah kita akan membuat sebuah rule ala metode 75, di mana teman-teman iklan yang Anda jalankan itu mengeluarkan uang. Ya, dia mengeluarkan budget dan harus efisien dan kita harus tahu data. Jadi Facebook itu ada yang istilah cost itu berapa bakar duitnya. Ini bukan bakar duit. Facebook mencoba memberikan sebuah data kepada Anda. Anda tidak membakar duit, Anda membeli data kepada Facebook. Jadi tidak lagi beriklan, berjualan itu menggunakan film tapi menggunakan data, teman-teman. Jadi masih ada yang suka nyinyir, itu berapa budget iklan yang dibakar? Saya nggak pernah ngebakar uang, teman-teman ya. Nggak pernah. Tapi saya membeli data kepada Facebook yang saya evaluasi, yang saya baca. Ya, lalu dengan data tersebut saya tahu harus mengapain. Oke, sedikit saya bahas. Rule itu harus apa? Ya, nanti sebenarnya. Jadi baca data. Jadi nanti Anda harus tahu jalankan rule seperti ini dulu. Jadi iklan itu berjalan dengan metode begini. Setiap reach 1000 lebih besar dari 1000 Anda matikan. Kalau nggak reach 1000 atau nggak sampai reachnya 3000. Ya, setelah itu Anda matikan. Untuk apa? Untuk mengambil data. Jadi Anda membuat sebuah rule ya, membuat rule nanti kan saya akan ajarkan ya buat rule, tapi saya akan ngejelasin dulu. Jadi Anda membuat rule, jadi Anda jangan dulu beriklan kalau Anda belum memahami produk Anda itu datanya bagaimana. Tapi Anda jalankan dulu sebuah simulasi dalam beriklan. Oke lah, saya bayar deh ke Facebook 200.000, 150.000. Tapi saya pengen tahu datanya dengan produk saya, dengan konten saya, dengan landing page saya. Itu karena tugasnya Facebook adalah mendeliver konten Anda, teman-teman. Ya, urusan konten itu nanti masuk ke landing page, Facebook nggak ada urusan. Yang penting konten Anda itu didistribusikan oleh si Facebook. Maka yang Anda harus lihat apa? Pertanyaannya. Apa? Ayo jawab di kolom komentar. Saya nggak mau ngomong sendiri nih. Apa yang Anda harus lihat pertama kali? Ada yang bisa bantu jawab saya? Siapapun, anyone, boleh di-unmute ya, boleh ngobrol langsung. Ketika Anda pertama kali beriklan, yang Anda lihat itu apa? Cost per purchase kah? Cost per apa kah? Boleh dijawab, silakan. Saya ingin melihat dari level teman-teman, ya bukan maksudnya dari mana kita harus belajar ini. Jadi saya menjelaskan. Boleh? Halo, CTR. Terus siapa lagi? Ada yang lain? Ini sebuah pertanyaan bukan menjebak, tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang membuat teman-teman berpikir. CPR. Oke, ada lagi? Ayo dong, yang lain dong. Jangan jadi penonton yang duduk aja nonton, tapi silakan berkomunikasi ya. Karena kan teman-teman pengen ada hasilnya kan, betul? Betul kan? Ya. Saya ini sering menolak IHT teman-teman, mohon maaf ya. Saya diminta ngisi IHT di ISQ di Menara 65165 di Jakarta. Saya tolak. Kenapa? Ya karena tadi dia nggak mau belajar untuk apa saya ngajar? Saya lebih bagus ngajar teman-teman yang memang ini. Oke, di antara teman-teman semua tidak ada jawaban yang salah ya, tapi kurang tepat. Tapi ada nih Mas Animasi.com. Yes, yang pertama kali teman-teman lihat adalah reach-nya. Oke? Nah ini ada yang jawab, mohon maaf ya, ada yang jawab saya bahas aja di sini kan toh nggak apa-apa ya, saya bukan dalam kata menjatuhkan. Kalau teman-teman melihat CTR-nya, kalau reach-nya nggak jalan, CTR tidak akan naik, oke? Tidak akan berubah dia, oke? Yang kedua, kalau teman-teman langsung melihat CPR-nya, teman-teman tidak menganalisa konten Anda, tidak menganalisa data Anda, akhirnya boncos teman-teman karena yang antum lihat, yang teman-teman lihat hanya cost per result-nya aja. Itu mah ujung paling ujungnya banget di depannya Anda nggak lihat, atau pagar yang di depan Anda nggak tutup. Yang Anda lihat hanya pagar di belakang rumah Anda. Udah kemalingan kalau kayak gitu, betul nggak? Nah, apa yang harus teman-teman lihat? Lihat reach-nya teman-teman. Oke, nah ini berarti kan
Tetap ya, mau itu engagement, mau itu tetap sales, tetap yang kita lihat adalah reach-nya teman-teman. Karena kalau engagement sendiri, kalau reach-nya itu udah nyampe 1.000, tapi ini misalkan like-nya sedikit, ya, CTR-nya drop, berarti itu ada. Jadi yang pertama kali teman-teman lihat adalah reach-nya, ya, reach-nya ya. Kenapa? Karena tugas Facebook adalah bagaimana konten Anda itu diberikan kepada orang lain, disalurkan, didistribusikan. Bahasanya Facebook, di reach ya. Reach itu kan dijangkau, ya. Makanya dalam metode 75, teman-teman, reach 1.000 ini ya, jadi jalankan iklan hingga mencapai 1.000 reach atau 3.000 reach. Untuk apa? Lalu matikan. Kenapa? Stop dulu 1.000 reach atau 3.000 reach ya, stop. Harusnya kenapa? Karena rata-rata kalau udah 3.000 reach harusnya sudah dapat gitu ya. Kalau masih produknya di bawah 200.000 ya itu harusnya udah dapat. Apa yang Anda lihat? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Yang Anda lihat adalah berapa minimal reach yang tercapai untuk mendapatkan cabul itu calon buyer. Jadi harus dengan reach berapa sih teman-teman mendapatkan calon buyer? Calon buyer itu kan berarti baru yang ngisi form, ya, yang baru tanya-tanya ke WhatsApp kalau menggunakan apa CPL langsung cost per lead-nya gitu ya. Kalau mungkin menggunakan form ya bagusnya sarannya sih kalau harga udah 200 ribuan ya atau dengan margin 100 ribu udah seterusnya dengan form. Kecuali mungkin harganya udah kemahalan seperti jual rumah, mobil ya itu mungkin ya menggunakan chat CPL aja udah cukup dengan halo saya mau tanya-tanya dong. Nah, itu udah boleh cukup ya karena itu harganya kan mahal. Jadi nggak mungkin mereka langsung closing kan. Tapi kalau harganya yang return repeat ordernya tinggi ya mungkin dengan margin 100 ribu 150 itu repeat ordernya tinggi kan. Nah itu harusnya sih pakai form ya nama WA ya email dan kurang lebih. Oke teman-teman ini tadi jadi berapa minimal reach yang harus tercapai. Jadi dengan reach berapa sih harus mencapai reach berapa sih saya mendapatkan calon buyer satu itu. Sebelum saya mulai paham belum? Saya mau pelan-pelan banget di sini. Halo teman-teman paham? Halo halo dijawab aja. Kurang paham nanti saya bisa ulang karena saya pengen pelan-pelan juga agar nyampe karena tambah ke sana. Paham. Baik, terima kasih. Boleh dijawab di komen aja ya. Boleh juga ngomong nggak apa-apa aman. Yang lain mungkin paham ya? Siap. Setelah nomor dua yaitu berapa minimal yang harus Anda keluarkan untuk mencapai calon buyer tadi. Tadi kan kita udah dapat datanya nih. Oh, saya setiap reach 1.000 dapat traffic satu. Satu ya, udah dapat tuh data. Yang kedua, teman-teman harus berpikir, setelah saya udah tahu reach-nya berapa, biayanya berapa? Teman-teman harus tahu. Ya. Oh, jangan sampai begini kan ya. Reach-nya 1.000, ya, saya dapat traffic satu. Oh, biayanya untuk mendapat mengakuisisi calon buyer itu ternyata hanya 30.000 dengan tadi reach 1.000. Semua produk itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi nanti ada yang reach-nya 1.000, tapi dapat traffic satu, cost per purchase-nya udah 30.000. Ada juga yang hanya dapat reach-nya cuma 300 reach, dia sudah dapat tak satu traffic ya, dengan biaya mungkin 25.000 ya atau mungkin biayanya bisa lebih mahal gitu ya misalkan base-nya baru 300 tapi biaya per akuisisinya itu per akuisisi atau trafficnya itu udah sampai 40.000. Nah maka nanti kita akan membuat rule dengan data yang teman-teman miliki. Sebelum saya mulai, ada yang berani menyampaikan summary dari bab ini aja dulu. Kayaknya udah mulai kebuka ya pikiran. Boleh di-unmute Mas Reza Mahdi, coba saya tunjuk aja deh karena beliau yang ada. Yang lain boleh ya teman-teman yang boleh menggunakan apa sih videonya. Saya senang banget kalau belajar sambil tatap muka senang banget. Jadi silakan kalau yang eh, memungkinkan untuk di open videonya silakan. Ada yang bisa boleh di unmute Mas siapa? Silakan siapa aja. Anyone? Mas Hadianto deh. Mas Hadi Hardianto Kurniawan atau siapa? Silakan. Atau Mas siapa? Mas Dimas dari Jogja. Wah, ini semoga ada jadi silakan. Si Mana Mas? Barusan Mas.
tadi kalau yang saya tangkap sih begini, Coach. Jadi mungkin selama ini terus terang di diri saya sendiri ya, memang kurang memperhatikan yang di reach ini. Jadi selama ini lebih patokan ke apa CPR-nya, jadi kurang memperhatikan data ini, Coach. Jadi hari ini cukup apa insight yang luar biasa lah bagi saya di pagi hari ini. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi benar jawabannya dikasih kita perlu lihat reach untuk mengetahui berapa reach untuk mendapatkan calon buyer. Satu. Jadi ori di produk saya ini reach-nya harus berapa sih untuk mendapatkan satu calon buyer? Satu. Yang kedua, ya. Yang kedua, berapa biayanya untuk Anda mendapatkan calon buyer? Dua data ini akan kita gunakan buat rule. Jadi nanti jangan ngikutin pure apa ya, ngejiplak tok gitu ya dengan ada yang di modul akhir. Kok saya nggak berhasil? Ya tadi kan saya suruh dulu sebelum baca ke modul ke bawah, Anda harus lakukan itu dulu. Oke teman-teman, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami jawab bisa. Ayo, ada teman ada yang puasa nih di hari ini? Bisa, alhamdulillah. Kamu silakan Mas Irwan. Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman. Saya pengen semangat banget agar teman-teman di sini bisa bangkit usahanya ya, bisa saling membantu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling membantu dalam kebaikan dan perihal takwa. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut lanjut ya. Semangat semangat, jawab semangat dulu. Ini kayak MLM aja ya. Oke, Mas Hadi ini dari mana ya? Kayak nggak asing saya melihat mukanya Mas Hardi ini Hardianto. Dari mana Mas? Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Pak. Usahanya apa Mas? Kenapa? Oh, saya kuliner, Pak. Kuliner offline. Ya, offline sama online juga. Alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya. Kita sama-sama jualan ini juga ya kuliner ya. Tapi saya belum bisa online ini karena produknya bakso itu. Walaupun banyak gitu ya. Oke, dan saya juga diiklanin ya produk kuliner saya itu restorannya ya menggunakan Meta Ads, tapi memang saya itu pakainya engagement aja biar viral aja gitu. Nanti itu ada sendiri, ada flow sendiri itu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Oke, nah ini sudah selesai, barulah kita membuat sebuah tahap testing konten ya, tahapan testing konten. Di sini Anda wajib membuat testing konten. Winning product dimulai dari winning konten. Nah, gini deh bahasanya. Cuan yang besar diawali dari campaign yang winning. Campaign yang winning diawali dari konten yang winning. Untuk mendapatkan konten yang winning, karena dia adalah pemicu untuk dapat cuan besar. Jadi, perhatikan konten Anda, maka si konten ini harus kita jalankan sebuah prosedur. Nggak semua konten masuk ke tahapan scale up. Oke, pahami ya. Jadi, tidak semua konten masuk ke tahapan scale up. Jadi, kalau yang jelek matiin aja, bikin lagi ya. Tapi harus baru. Sekarang Meta Ads harus terus bikin baru ya. Saya ngebahas tentang konten marketing nanti karena itu bisa sehari yang saya ngebahas tentang konten marketing karena dalam banget kan ada materi yang khusus gitu tentang marketing konten marketing itu. Baik teman-teman, di sini Anda harus menjalankan sebuah prosedurnya namanya disebut tahap testing konten. Jadi testing itu di testing itu bukan atas nama ini teman-teman punya konten kreator 4 nih. Mana yang paling bagus? Oh ini bukan begitu. Tapi Anda jalankan iklannya di mana di Meta Ads ya. Jadi jalankan dan lihat datanya. Bukan menurut feeling kita, tapi mana yang bagus nih? Lihat data. Jadi bukan mana yang bagus itu bukan berdasarkan feeling kita, tapi oh data ini yang bagus walaupun kita nggak suka. Ya udah itu berarti pakainya. Oke. Pada tahap awal ini Anda lakukan testing konten dan optimasi sekalian nanti di Meta Ads. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan konten yang winning? Satu dilihat CTR-nya di atas 1,8. Saya ngeliatin ya, oke saya buka dashboard saya. Ya. Rata-rata konten kita itu ya angka CTR-nya tinggi. Ini udah spend 600 juta ya. Ini 193 nih kontennya ya. Makanya dia bisa spend tinggi gitu ya. Jadi CTR-nya juga harus tinggi gitu ya. Yang ini pun sama ya. Oke. Ya.
Jadi harus dari data CTR yang tinggi dulu. Jadi, nah barulah setelah risknya tahu, teman-teman mulai masuk memperhatikan CTR-nya. Gimana? Ya. Nah, ini dinilai dari apa nanti? Nah, teman-teman nanti akan saya ajarin juga bagaimana cara tes kontennya ya. Yang kedua, CPC-nya, cost per purchase-nya. Nanti saya, aduh, karena di sini berbatas waktu ya, kita juga akan ngebahas nanti lebih dalam tentang KPI, apa aja yang harus diperhatikan, dan berapa targetnya. Kalau tidak mencapai target, apa yang harus diperbaikinya? Ini saya juga udah ngebuat itunya ya, disebut dengan KPI metriknya. Saya spill dikit ya, karena kalau saya bahas kelamaan, jadi saya akan ngebahas ini di sini. Mohon maaf, bukan saya tidak mau nge-share, tapi agak kelamaan juga. Ya, nanti ini salah satunya ya, ini yang simple metriknya ini, ya. Dari tujuan iklannya apa yang harus diperbaiki nanti akan saya share juga gitu ya tentunya di kelas offline-nya nanti. Oke, teman-teman, ya lanjut lagi. Oke, satu, jadi konten itu harus apa ya? CPC cost per kliknya itu karena kalau CTR-nya semakin tinggi, maka cost per kliknya akan semakin rendah. CPC itu lebih rendah lebih baik ya, dan itu harus lihat di bawah 2000. Maka dilihat cost per kliknya, nanti juga dilihat dari cost per landing page view-nya dilihat. Jadi Anda jangan dulu lihat CPR, tapi lihat tadi reach berapa, CTR-nya berapa, CPC-nya berapa, cost per landing page view-nya berapa. Bahkan kalau cost per CPM, ya, cost per mile impression itu mah dari Facebook, teman-teman. Kita nggak bisa rubah. Itu kan biaya cost per mile impression, biaya setiap sekali produk kita ditayangkan, per 1000 kali ditayangkan berapa biayanya. Kan yang punya harga Facebook, bukan kita. Jadi CPM nggak bisa dirubah. Ya. Cuma kita tahu kenapa CPM, nanti dibahas ya di sana. Oke. Yang ketiga, apa sih yang konten winning? Itu adalah konten yang telah menghasilkan result calon buyer. Walaupun mungkin CPR-nya rendah, ya, CPC-nya mungkin juga agak sedikit naik, tapi nggak akan tinggi banget deh ya. Tapi dia menghasilkan result yang udah ada resultnya, berarti konten itu winning. Oke, walaupun mungkin CTR-nya di bawah, nggak apa-apa. Ya. Jadi konten winning itu apa? Oke, nah ini kita akan praktek tahapan testing konten. Apa yang kita lakukan? Jalankan iklan dengan objektif sales. Jadi kita, nah di sini yang nggak ditemukan di teman-teman yang lain. Saya yakin teman-teman, ketika teman-teman mau membuat iklan, teman-teman langsung bikin iklan kan? Konten diupload begitu ya. Nah, bagaimana like-nya akan banyak, teman-teman? Like-nya mau banyak. Kalau teman-teman tidak menjalankan prosedur, yang pertama adalah apa itu? Yang pertama adalah membuat copy ID. Ada yang udah pernah tahu nggak tentang copy ID, teman-teman? Saya coba share ya. Komen saya itu banyak banget produk-produk saya gitu ya. Sampai ratusan ribu. Nah, ini, bentar. Coba saya share dulu. Nah, ini ya. Ini like-nya berapa tuh? Ini like-nya 39.000 ya, yang komen ya. Yang komen ada 2.000 ya. Yang nontonnya udah 2 juta, 2 juta, juta lebih lah ya. Yang ini pun sama, yaitu nah saya juga bongkar produk, jarang ada yang mau bongkar produk ya. Di sini yang komennya udah 77.000, yang like 77.000, yang komennya udah 8.000 ya, di-share 2.000 kali, 2.700 kali. Ini gimana caranya? Ini ada saya follow. Karena gini, oke, ada nggak yang pernah di sini teman-teman mengenal istilah apa ya? Istilah membuat copy ID, dari prosedur membuat copy ID. Ada yang tahu teman-teman di sini? Ada yang pernah dengar istilah ini? Oke lah ya, mungkin belum atau oke. Copy ID ada. Jadi iklan yang Anda jalankan dia memiliki copy ID, teman-teman. Punya copy ID-nya, teman-teman ya. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia punya, ini anak DU bukan sih? Muhammad Sandy Pamungkas. Apa? Dia memiliki copy ID-nya. Jadi copy ID itu yang kita ambil. Jadi nanti ketika kita mau beriklan, kita hanya tidak membuat create iklan, tapi kita menggunakan use existing post. Kenapa? Karena ketika kita pakai itu, kita iklan dengan campaign yang berbeda, kontennya sama. Jadi like-nya akan ngumpul dalam satu itu. Masuk logika nggak?
Kalau teman-teman hanya duplikat campaign, maka akan ada perbedaan copy ID. Akan ada perbedaan copy ID. Artinya ketika ada komen, ada like akan berbeda, teman-teman. Di sini 300 dengan konten yang sama nih, di sini cuma 50 misalkan. Coba digabungin jadi satu. Iklannya lama. Iya, komennya nyatu di situ semuanya. Maka menggunakan copy itulah dengan metode 75 ya. Jadi itu satu. Oh, ada lagi insight tambahannya. Alhamdulillah yang hadir, alhamdulillah ya. Karena saya nggak ngasih rekaman ini nantinya. Oke? Cara bikinnya ada yang tahu? Ada yang tahu cara bikinnya, teman-teman? Nanti kita ajarin ya di sana. Saya akan ngajarin sampai sini dulu ntar. Oke? Nah, jadi apa yang dilakukan, teman-teman? Ya, ini ya. Jadi jalankan iklan dengan objektif sales ya, conversion. Saya sarankan minimal ada 5 video karena nanti kita budgetingnya dari mulai 75.000 tapi bisa sampai 50 juta, teman-teman. Dan itu naiknya sendiri. Kenapa harus awalnya harus kecil? Yes, kayak Anda iklan dengan budget yang ringan, Anda itu belum panas produknya atau pixelnya belum panas. Kalau Anda kasih gaji budget gede langsung 300.000, sedangkan belum terbentuk audiensnya, reach-nya akhirnya banyak, tetapi peminatnya belum ada yang sadar. Akhirnya apa? CPR-nya mahal. Gitu loh. Makanya saya membangun sebuah ID post sama nggak dengan ID? Ini konten ya, jadi sama aja kontennya, mau video, mau foto, nanti kita bikin ya. Nah, jadi flow-nya praktik tahapan ini adalah dengan cara apa ya? Dengan cara kita jalankan iklan dengan objektif sales ya. Bikin dulu iklan. Ada 5 konten, 3 video, 2 flyer atau 2 poster ya. Ini yang saya yang digunakan idealnya seperti ini. Jadi budget 75.000 ini cukup ya. Atau Anda punya kontennya 10, jalanin 10-10-nya bagus tuh ya. Nah, pertama ini saya ajarin ya cara bikinnya. Kita buka dashboard ya. Nah, saya bongkar gimana ya? Sini deh. Ya. Lu kan bikin sales kan di sini kan? Ini kan bikin ya. Saya ada ya. Ini udah nggak udah lama saya nggak pakai. Ini ya pakai ini. Seperti biasa ini pakai karena kita ini Anda tulis nama di sini ya. Kok ambil copy ID aja ini kan. Jadi setelah iklannya nyala, aktif, kita matikan iklan ini mah. Ya. Karena tugas campaign ini hanya untuk mengambil copy ID aja. Jadi Anda upload di semua kontennya dengan copywritingnya, dengan ads copy-nya, ya, dengan headline-nya, silakan gitu ya. Ini ya cukup 50.000 aja. Tapi ini kan setelah aktif kita matiin, kita ambil datanya. Misalkan di sini apa ya silakan ya. Isi ininya dulu ya. Ini saya nggak akan terlalu bahas karena akan kelamaan. Ini website ya. Misalnya Anda pilih ya, apapun itu ya. Nah ini udah setting. Nah kita kan upload di sini nih ya. Setelah di-upload ya di ruang apa gitu ya. Anda upload, diamkan dulu ya, contoh yang ini ya, ambil yang lama dulu deh ya, biarkan dia jalan ya, biarkan dia jalan, oke. Anda nanti buka apa ya iklannya ini saya kurang ngejual lahan teman-teman, saya iklanin aja gitu ya, tahu-tahu mau tanya dijual, ada yang sewa gitu ya. Nah ini namanya copy ID nih, nah ini nih ya, jadi ketika dia di post dia itu sudah ada ini, kita tinggal kan tadi awalnya gini ya, awalnya kan gini, create USA, apa saya ambil dulu ya ini ya, copy ya. Nah, awalnya kan kita kalau bikin campaign kan ini di sini posisinya di create ad kan. Oke, di create ad. Nah, kita langsung pindahin dari use existing post, Anda ambil copy ID ini nih. Anda save di Notepad. Paham ya? Nanti tinggal pakainya ini nih kalau mau ada copy ID baru. Nanti komennya akan numpuk di sana, teman-teman. Paham ya? Oke, kita apa ringkas saja. Oke. Yang penting itu saya udah sampaikan. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak kita lanjut. Halo? Ada pertanyaan. Nah, ini pertama langkah pertama tadi kita harus tahu reach-nya dulu, ya, menjalankan reach. Yang kedua, teman-teman harus menjalankan tahapan tes konten. Yang ketiga, tes konten yang sudah dijalankan, Anda mengambil copy ID. Performa campaign campaign lama ikut terbawa nggak kalau pakai copy? Ini ngambil copy ID, Mbak.
Jadi copy ID nanti ketika teman-teman kan itu kan di save ya copy ID tadi tuh yang ada ID-nya itu iklannya itu di save di Notepad ya di Notepad. Ketika teman-teman mau bikin iklan baru, Anda tidak membuat menggunakan create ad lagi tapi menggunakan use existing post tadi. Jadi apa? Akan ngumpul terus semuanya. Paham ya? Like-nya akan ngumpul di sana, komennya akan ngumpul di sana juga gitu, paham ya? Oke. Itu dari 5 konten yang diambil copy ID-nya semuanya dong diambil. Kan kita ngambil semuanya. Jadi semua kontennya dia copy ID-nya diambil semua. Karena kan satu konten satu copy ID, teman-teman. Satu konten satu copy ID. Bisa ya, walaupun beda konten. Bisa dong, ya. Bahkan kalau kontennya sama nih, videonya sama-sama gitu ya. Ketika Anda tidak menggunakan copy ID ini, jadi gini, ID iklan itu setiap konten yang dijalankan di iklan di Meta Ads itu memiliki ID, teman-teman. Sebetulnya memiliki ID. Cuma masalahnya teman-teman belum paham, belum tahu ya. Jadi ketika teman-teman udah bikin iklan kan, iklan upload kontennya gitu ya. Karena nggak tahu tadi ya, artinya ketika teman-teman mau scale up kan diduplikat tuh. Nah, si konten walaupun sama, itu copy ID-nya berbeda. Kontennya sama, copy ID berbeda. Kenapa? Karena setiap beda-beda kontennya, copy ID-nya. Akhirnya si komennya dan like-nya nggak numpuk di situ, nggak numpuk dalam satu, maksud saya. Ya, oh gini deh. Apa sih fungsinya banyak like dan komen dan share? Ini sangat penting, teman-teman. Sangat penting dong. Kita aja gini deh kalau lihat iklan, kita lihat kontennya dulu Pak, lihat kontennya terus berapa yang like-nya, berapa yang komennya, berapa yang share-nya. Udah jelas kayak kalau di restoran kan kita kalau kalau kita makan kalau banyak pengunjungnya kan kita penasaran gitu ya. Penasaran banget. Jadi penting banget ada engagement yang banyak. Ya karena memang tujuan dari media sosial memang kan engagement sebetulnya ya. Oke, ini ya. Bisa banget, malah itu yang kalau dijalankan banyak campaign berbarengan dengan copy yang sama bisa bisa banget ini tujuannya gitu. Tujuannya itu. Jadi apa? Campaign Anda banyak tapi kontennya sama, copy ini sama, akhirnya apa? Komennya banyak nge-like dalam satu itu dong. Paham ya? Tidak akan tarik-tarik sinyal, nggak ada sih. Enggak, Bu, ya. Ini nggak ada sinyal. Tidak malah menggunakan komputer kan? Enggak dong. Kok menggunakan komputer? Enggak. Kan ini copy ID tadi ya sama kan? Ya. Kan tujuannya kita mau ngumpulin satu komen, satu engagement dalam satu copy edit tadi. Jadi kita memiliki library engagement yang terkumpul dalam satu konten ID tadi ya, dalam satu copy ID tadi. Misalnya kok teman-teman punya 10 konten diupload semuanya, maka teman-teman harus mengambil 10 copy ID itu. Oke, paham ya? Paham, 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 paham. Malah bagus, Pak. Semakin banyak like-nya, ini ngaruh nggak ke promosi? Malah bagus, semakin banyak komennya, banyak like-nya, akan semakin baik. Akan disebarluaskan. Karena kan Facebook itu kan dia itu kan mencari komen dan like. Dia akan mencari penonton, Pak. Ya, lah kan Facebook itu tujuannya ini loh, logika basicnya. Facebook, media sosial apapun, mau YouTube itu kan dia itu adalah penampung konten. Ketika konten itu banyak ditonton, maka dia akan sebarluaskan dong. Betul nggak? Iya kan? Karena bisnis utamanya dari media sosial adalah menyebarkan konten yang disukai lah. Oke, paham ya? Satu copy ID bisa dipakai beberapa iklan ya lagi. Ya, bisa. Berarti lebih baik duplikat copy ID ya, Bro? Iya dong. Jadi kita kalau mau bikin campaign baru tinggal taruh copy ID-nya. Oke ya, lanjut. Alhamdulillah nih banyak yang bertanya. Saya suka banget. Ya, terima kasih udah bertanya. Tapi sebenarnya paham dulu nggak nih? Paham dulu? Ya, ingat nih bahwa berbeda-beda dong. Komen dan like itu gabungan dari 5 konten. Komen dan like itu gabungan dari 5 konten yang berbeda. Gini teman-teman, satu konten, satu copy ID. Ada 5 konten, 5 copy ID. Tentu akan berbeda-beda. Kalau kan beda copy ID-nya, ya. Paham ya? Paham ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan 1. Bahkan
di tahap satu ini teman-teman sebetulnya sudah mulai bisa scale up. Padahal ini baru fase testing, ya. Facebook udah berubah algoritmanya. Dia ada fitur namanya ASC, Advantage Plus Shopping Campaign. Saya bahas ini di depan, khawatir ada teman-teman yang, oh sekarang Facebook itu udah berubah. Ya, udah berubah. Ya, jadi nggak usah pakai interest dulu, nggak usah harus pakai testing salesman dulu. Benar. Tetapi kalau pixel Anda sudah panas, Pak. Pixel itu adalah eh, sebuah mesin yang merekap pengunjungan, kan. Semakin banyak sampel yang Anda kumpulkan, akan semakin performance lah iklan Anda. Kalau Anda langsung menggunakan AIC di depan, ada yang berhasil, mungkin ada yang juga belum. Maka saran saya, ini juga nanti kita akan masuk ya ke tahap ketiga itu ada AIC-nya, ada yang pakai menggunakan fitur terkini yang update-nya ya. Tapi saya ingin membangun sebuah logika berpikir bahwa Facebook yang kita jalankan itu direkam oleh pixel kan, karena darahnya Facebook itu adalah Meta Ads itu adalah pixel. Kalau tidak ada pixel dia nggak bisa merekam. Maka kalau teman-teman udah pernah beriklan dari tahun 2017, saat 2019 Apple kan itu memutuskan untuk tidak boleh lagi merekam ya pengunjungan. Namanya tidak boleh lagi ada si pixel yang merekam Apple. Android masih bisa. Karena apa? Karena nggak boleh katanya merekam privasi. Padahal darahnya Facebook di situ. Jadi orang yang berikan tahun 2017 itu sampai itu bercuan-cuan sekali ya sampai 2025 sekarang juga harus begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap satu ya, fase testing tahap satu. Nanti ya dari 3 copy ID yang terbaik kan kita ngetes 5. Ini kan 5 sebetulnya lebih banyak lebih baik. Saya cuma nyaranin di awal 5. Tapi kalau teman-teman punya stok konten yang banyak, silakan bikin copy ID, upload kontennya 10, berarti dapat copy ID-nya ada 10 copy ID juga, itu lebih bagus. Anda memiliki banyak kesempatan untuk dilakukan split testnya gitu dibandingkan dengan konten yang sedikit. Jadi lebih banyak kontennya lebih baik ya. Karena akan lebih bisa menjangkau target market yang berbeda-beda. Oke. Tahap satu ini adalah kita akan membahas testing salesman atau dalam bahasa headset ini ya testing headset gitu ya. Jadi di sini fase testing salesman ini adalah testing di mana 3 copy ID terbaik yang tadi 5 akan digunakan di fase ini. Jadi sementara yang tadi misalkan ada 10 nih ya, kita hanya akan ngambil yang terbaik 3 atau 4. Misalkan apa yang dimaksud dengan konten terbaik itu? CTR-nya di atas 1,8% ya. Terus juga sudah ada result calon trafficnya gitu. Misalkan dia CTR-nya rendah gitu, cuma 1,2 ya, 1,1 gitu. Tapi sudah menghasilkan calon traffic ya, calon buyer gitu. Itu juga bagus ya. Atau yang CPC-nya di bawah 2000. Itu juga baik. Jadi itu yang disebut winning gitu ya. Nah, lalu kita akan melakukan iklan ya. Jadi satu campaign ya dengan adset-nya, dengan satu adset ya, dengan budget 75.000 pakai interest dan behavior dulu sementara di awal. Apalagi tidak semua akun iklan itu ada fitur ASC-nya loh ya ternyata ya. Jadi tidak semua akun iklan di Meta Ads itu ada fitur ASC-nya ya yang AI terbaru dari Meta Ads-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masih ada solusinya. Bahkan even masih ada ASC-nya, kalau produknya baru ya landing page-nya baru, fiction-nya baru, saran saya menggunakan dulu salesman ini. Tapi nggak salah Anda menggunakan ASC juga nggak salah ya. Atau dua-duanya dijalankan di awal. Itu even better gitu ya. Cuman mungkin double budget gitu. Jadi flow-nya adalah satu campaign, ada satu ad set, ya, 3 ads. Jadi satu campaign, satu ad set, 3 ads, ya. Ya. Setelah itu running duplicate sebanyak mungkin. Jadi yang diperbanyak adalah 10. Karena kan kita mau ngetes salesman kan. Jadi bikin 10 campaign ya. Gitu ya, 10 campaign. Tentunya dengan ad set dengan ads copy atau dengan ID copy dengan konten yang sama. Yang berbeda apanya di sini ya? Campaign-nya atau adset-nya teman-teman? Bisa dibantu dijawab? Duh, pusing. Adset-nya ya, jadi bukan di campaign-nya ya, di adset-nya. Oke, nah kita akan masuk ke rules. Saya coba dulu, berikut aturan rule di tahapan 1.0 atau di level adset ya, dengan budgetnya 75.000 ya. Ingat kita melakukan
menaruh budgetnya ada di mana? Menaruh budgetnya ada di level ad set, ya, ada di level ad set. Jadi rule nomor satu, setting rule ya, iklan nyala jam berapa? Abo bahasa dulu, keren tuh ya. Abo ya, kalau dulu itu abo namanya. Kalau ada CBO ada abo ya. Kalau ini kan ad set budget optimization. Kalau CBO campaign budget optimization. Kita pakai abo dulu ya, agar real. Nah, ini rule-nya nih ya. Kita bikin rule. Ada yang bisa bikin rule? Sudah ada yang bisa? Boleh dijawab. Setting rule. Nah, ini iklan mati jam berapa, hidup jam berapa ya. Lalu ada rule di level campaign. Ini level campaign dulu, level satu ya. Reach. Ini produk saya ya. Jadi ternyata saya tuh setiap 1.200, saya 1.000 jadi setiap 1.000 reach dia dapat traffic satu. Ya, nanti saya jelasin ya. Ya, saya jelasin. Jadi setiap reach 1.000 saya dapat traffic. Makanya kalau lebih dari 1.000 dan belum ada trafficnya, maka saya akan matikan gitu loh. Paham ya? Jadi makanya saya punya data dulu. Tadi saya minta teman-teman untuk mengetahui datanya, berapa reach yang harus didapatkan untuk bisa mendapatkan satu calon buyer gitu ya. Jadi berapa calon bayarnya? Oh, 1.200 oke gitu ya. Lalu karena ini saya dapatnya 1.000, jadi setiap 1.000 ya. Oh iya, makanya kan dijalanin dulu teman-teman ya. Jadi jalan dulu, jangan 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 ngikutin yang ada di sini, nanti malah boncos teman. Dilihat dulu. Tadi saya udah bahas di sana ya. Ya, berunut dulu ya, berunut ya. Ya, tadi saya ini udah saya bahas. Jadi ini adalah pagar pertama teman-teman, agar teman-teman tidak boncos. Karena apa? Karena dengan adanya rules, dengan adanya algoritma ini, split testing Anda akan semakin banyak tanpa harus ketakutan untuk boncos gitu loh. Karena kan tadi saya analoginya, kalau pengen duitnya banyak, harus banyak campaign yang winning. Kalau pengen banyak campaign yang winning, harus banyak konten yang winning. Kalau pengen dapat konten yang winning, Anda harus split testing. Anda harus tes. Dan kita yang terbaik itu kan di tes ya, bukan menggunakan feeling kita. Jadi tujuannya untuk apa ya? Untuk testing. Semakin banyak testing, akan semakin ada kemungkinan produknya winning, ya, campaign-nya winning, adset-nya winning, gitu. Makanya, tapi harus dites dulu. Nah, maka kalau dites kan nggak mungkin satu dua, minimal 10 gitu ya. Tapi biar nggak. Jadi ini adalah rangkaian supaya teman-teman nggak boncos dalam proses fase testing. Nah, ini yang saya bos, fase testing content salesman. Jadi saya berikan dulu, nanti saya ajarin bikin punya ya. Pertama, ini reach 1.200 lebih besar dari 1.200. Kenapa? Karena kalau saya di saya 1.000 udah dapat harusnya ya. Kalau lebih dari udah lebih 200 kan berarti biasanya udah keluar percuma tuh. Oke? Maka dia harus mati kalau tidak ada calon buyer matiin. Ini logikanya. Kedua, kalau kan tadi datanya saya itu setiap 1.000 dapat dapat calon traffic satu. Biayanya berapa? Biayanya saat ini 3.000, 30.000 dulu ya. Ini yang udah bayar ya. Dulu tuh 3.000 saya. Luar biasa, nggak? Masya Allah kayaknya ya. Ekonomi Indonesia memang lagi saat ini lagi nggak mudah-mudah aja gitu. Tapi harus ada upaya yang kita lakukan teman-teman. Jadi bukan berarti kita harus menyerah gitu aja gitu ya. Bismillah lah. Saya yakin teman-teman di sini juga udah pada mastah gitu ya. Oke. Oh, saya panas. Baik, ini saya buka dulu. Kalau adset pakai advantage terus nggak? Bagaimana pas? Nanti saya bikinin di sini. Nanti saya bahas di sini. Ini saya coba jelaskan ini dulu ya. Jadi ini ada yang pertama. Yang pertama adalah today's spend ya. Jadi ginilah teman-teman. Oke, saya ngeluarin 30.000. Kalau tidak ada, ini masing-masing kita berbeda ya. Ada yang 30.000, ada yang 50.000 itu tergantung masing-masing ya. Apalagi kalau produknya produk offline store, restoran, klinik. Anda mungkin tidak berfokus kepada penjualan, tapi Anda berfokus kepada reach yang banyak, like yang banyak, komen yang banyak. Kenapa? Untuk meningkatkan branding. Ya, jadi itu tujuannya. Saya juga nanti. Jangan terlalu rendah ya, 75.000 aja. Kalau 75.000 udah paling rendah sebetulnya. Ya, harusnya kan 200.000 ya, tapi agak kemahalan gitu kan ya buat teman-teman. Buat saya juga. Jadi untuk fase awal gitu aja dulu ya. Oke. Nah ini today spend ya lebih dari 29.000 tidak dapat calon buyer matikan ya. Kenapa di sini ada nomor masih sama nggak? Today spend 32.000 terus 36.000. Kenapa ada banyak? Kenapa? Karena di rules itu
yang bawaan dari Meta, dia berubahnya per 30 menit sekali teman-teman sayangnya itu ya. Jadi bisa jadi dia kebacanya telat. Akhirnya budgetnya udah naik, nah kita bikin rule berlapis-lapis gitu ya. Kita mulai masuk ke rules ya. Jadi teman-teman bikin rules tuh di mana? Nah, ini di sini ya, ada all tools ya. Pilih automatic rules. Kalau nggak ada di sini, ini ada di sini ya. Di sini. Karena ini yang adalah apa? Kalau biasa aplikasinya atau menu yang paling banyak dipakai itu akan ditaruh di atas ya. Saya nggak tahu teman-teman ada nggak di paling atas. Tapi yang jelas sudah pasti ada di sini ya. Klik automatic rule. Nah di sini teman-teman, saya bikin rulesnya banyak banget tuh ya teman-teman. Banyak bikin rulesnya apa? Biar saya bisa tidur dengan nyenyak ya. Ini harus mati ya. Saya reach-nya 9.500 ada satu cabui biasanya jam 9 pagi. Tapi kalau reach-nya ini berarti hidupnya 24 jam ya Mas ya. Ya. Saya izin jelasin dulu ya ke teman-teman yang lain ya. Bentar ya. Nanti saya akan coba kasih waktu ya bentar ya, supaya nyampe. Anda tulis aja ya. Tapi di sini misalkan rules-nya apa ya? Reach ini versi saya, ini punya data saya. Lebih dari 1.200 no cabui ya. Misalkan calon buyer off. Nah, ini relatif ad set ya. Karena kan ini ada campaign ya, ada ads ya. Kita apply-nya kemana? Apply-nya kan ke ad set dulu ya, maka kitanya boleh di campaign juga nggak apa-apa. Ini kan rules di level campaign dulu ya. All active campaigns, turn off campaign. Dengan cara apa? Campaign name. Nah, ini pakai campaign name. Jadi setiap campaign yang punya apa? Nah, Anda kasih nama campaignnya. Biasanya saya suka nama saya sendiri Reza. Gitu. Jadi misalkan iklannya saya kasih nama Reza gitu. Agar apa? Bisa men-trigger rules ya. Anda biasanya kan menggunakan nama ya. Misalkan Reza atau siapa. Setiap campaign yang ada Rezanya, yang ada nama Rezanya, maka ini akan berpengaruh si rule ini ya. And lalu apa? Di sini tulis reach ya. Ya, reach tadi lebih besar dari 1.200 ya. Lalu klik di sininya. Teman-teman pakai apa ya ininya? Eh, apa namanya teman-teman pakai apa pixelnya atau datasetnya ya? Ya, nah, kita pakai check out. Kalau ini misalkan kan kalau isi form check out initiate ya atau inisial check out gitu bahasanya. Tapi di Facebook namanya check out initiate ya. Ini berarti dia di bawah satu ya. Ini logikanya begini teman-teman. Setiap campaign yang punya nama Reza, kalau reach-nya sudah lebih dari 1.200, sedangkan tidak ada traffic sama sekali masuk, maka atau bahasa rules-nya adalah checkout initiate-nya is smaller than berapa? Dan satu kan. Nol itu kan lebih kecil dari satu kan. Add gitu ya. Ininya today. Maka si campaign itu, semua campaign yang hidup akan dimatikan secara otomatis apabila apa? Apabila ada nama campaignnya Reza. Kalau nggak ada nama, nggak ada Anda nulis di sini campaignnya Reza. Di campaign ini nggak ada Reza ya nggak akan bisa berpengaruh juga. Makanya harus sesuaikan sama kan. Reach 1.200, checkout initiate-nya lebih kecil dari satu ya. Maka time ratio today, nah ini digunakan continuous setiap 1 jam sekali. Nah sayangnya rules bawaan dari Meta itu berfungsinya per 30 menit sekali sampai 1 jam. Lama ya. Ada rules bawaan dari swasta, swasta ya. Apa namanya? Dari eksternal lah, tapi bayarnya mahal ya. Ada yang per tahun 3 juta ya macam-macam. Tapi ya pakai ini aja dulu. Gimana caranya supaya nggak boncos? Makanya kita menggunakan barrier yang panjang gitu ya. Makanya di sini barrier yang saya gunakan di sini adalah ini ya teman-teman. Ya, barrier yang saya pakai ini tuh. Jadi pagarnya berlapis-lapis lah ya. Jadi 29 ya, 32, 36 gitu ya. Oke, saya akan bikin rules yang nomor ini dulu ya. Dulu nomor ini dulu. Oke, kita ya, Coach mau tanya kenapa di rules-nya pakai pixel event. Kenapa nggak riset apa bedanya kan? Saya nggak ngerti. Karena kan semua ini harus pakai pixel ya. Harus pakai pixel ya. Ya nanti.
Harus pakai visual. Coba teman-teman kalau setting visualnya masih bingung, coba tonton video saya yang basic dulu, Meta Ads Basic ya. Saya udah sampaikan tadi, ini adalah materi advance. Kalau videonya belum ditonton, silakan tonton. Kalau malas nonton, ikut kelas offline-nya. Ya, memang itu kan 9 jam ya. Kalau ini, kalau mau belajar, ditonton video Meta Ads Basic-nya, ditonton semuanya, itu ya harus sabar nontonnya ya, sambil dilakukan. Kelas offline-nya insya Allah di bulan Juni ini ya teman-teman. Saya buat kelas offline hanya untuk 6 orang di Sukabumi, sudah full dengan apa? Full dengan makan, tempat penginapan udah gratis. Harganya cuma nanti saya sampaikan. Ya, oke. Kita lanjut dan hanya untuk 6 orang. Kenapa? Saya nggak mau cari cuan semata, tapi agar yang 6 ini lebih optimal, lebih apa ya? Lebih saya bisa pegang gitu ya, bisa saya awasi. Nanti ya di ujung kelas ini saya akan share ya ini ya. Jadi tetap stay tune aja di sini. Saya menjalankan amanah dulu untuk menyelesaikan ini dulu. Oke, teman terima kasih ya. Bisa dong, bisa banget ya. Automatic ini nggak diterapkan di iklan politik atau sosial isu. Ya sebetulnya Anda iklan apapun bisa ya, mau iklan camat, boleh, bisa. Ini adalah rules, teman-teman. Ini adalah algoritma. Jadi teman-teman nggak terus mantengin dashboard itu masalahnya. Yang kedua, teman-teman kan pengen scale up. Dan scale up-nya tuh jangan asal taruh nol dong, itu bahaya gitu loh. Malah bisa di-banned. Kenapa? Karena ini suspension activity nantinya, kalau terlalu besar. Tahu nggak bahwa di Facebook itu, perubahan itu hanya ketika Anda ingin menaikkan budget, hanya maksimalnya itu 20%, teman-teman. Ya, dan harus secara algoritma, nggak semau perut kita gitu ya. Ya nanti kan karena kan banyak kasus di hack ya sama orang Vietnam sih biasanya. Saya pernah di hack teman-teman 1 hari ya itu habis 300 juta lebih bayangin. 300 juta lebih. Makanya yang saya ajarkan nanti adalah dari pengalaman saya di mana resiko-resiko saya yang sudah pernah alamin itu tidak terjadi kepada peserta kelas saya nantinya. Oke, nanti dicoba lagi aja ya, Mbak Sylvie ya. Mbak Sylvie iklan ini ya. Rekomend profit produk minimal berapa? Hang. Hang apa? Minimal, paling minimal mungkin 80.000 ya, teman-teman. 80.000 lah, minimal banget gitu ya. Ini saya nggak bahas-bahas ini. Saya bahas dulu ya. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi saya nggak bahas-bahas ini. Saya bahas dulu ini. Boleh izin ya, teman-teman silakan dibuka videonya dong ya. Biar semangat kita sambil tukar pikiran. Tukar. Kalau yang Ikhwan boleh, yang laki-laki boleh dibuka ya. Silakan. Nah, kan Yo, Kak. terima kasih Pak Toha. Ada lagi. Kalian nanya boleh, Saya kayak Kang. ngomong sendiri gitu. Ntar lama-lama takut kena bipolar. Kang. Oh kan ada Mas Iwan. Ya. Ini pasti ada mastah-mastah nih di sini yang nyempil-nyempil biasanya suka ada nih. Tapi Iya, welcome Kang. nih ya. Silakan belajar Halo, sama siapapun ini. Kang. Oke, saya Halo. lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah rules ya. Rulesnya apa ini? Ini kelihatan ya udah share-nya. Nah, rule yang selanjutnya tadi reach udah. Sekarang kita bikin rules today spend supaya nggak boncos ya. Nggak boncos. Saya ulangi. Rules ini dibuat agar teman-teman bisa melakukan tes, split test yang masif, yang banyak. Karena apa? Untuk mendapatkan adset winning, campaign winning, kan itu harus dites dulu ya. Ya, akhirnya si kontennya apa si pixelnya panas gitu ya. Cuma kan kalau cuman banyak iklan banyak kalau nggak buat terus kan boncos teman-teman. Kalau nggak teman-teman harus mantengin dashboard. Emang kerjaan kita cuma mantengin dashboard kan enggak. Itu bukan kita yang cari duit, kita yang dikerjain sama Meta kalau gitu. Nah, makanya kita balik. Nanti ada algoritma, ada default dari Meta yang disarankan oleh Meta kita nggak pakai sama sekali. Karena saya tahu Meta juga cari uang. Ingat ya, Meta dapat uang dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? Meta dapat duit dari mana? Yes, dari iklan ya. Makanya kita jangan sampai dikerjain oleh default dari Meta. Oke, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman kepada langsung di depan mata teman-teman gitu ya. Di mana default ini yang disarankan oleh Meta itu akan merugikan kita. Itulah pentingnya kita bermentor ya. Saya juga punya mentor teman-teman. Banyak juga mentor saya dan ya keluar uang juga. Oke, saya lihat di sini. Kembali lagi ke sini ya. Jadi kita akan bikin today spend lebih besar dari 29.000. Kalau nggak ada calon bayarnya, setidaknya kita ya keluar 30.000, oke lah gitu ya untuk dapat data. Tapi
besoknya hidup lagi gitu. Nah ini kenapa ada 29, ada 32, 36 supaya ini kan tadi ya, karena kan rules meta itu bereaksinya per 35 30 menit sekali, lemot dia ya. Oleh karenanya kita harus bikin pagar yang banyak di depannya agar kan gini, kalau misalkan kita udah spend 29, si rule-nya itu belum nangkep gitu. Akhirnya teman-teman udah spend 30.000 nggak mati-mati, udah spend 35.000 nggak mati-mati. Karena apa? Tidak ada rules yang cadangan rules-nya untuk matiin. Kita bikin rules yang selanjutnya. 32 sama 36 nih kita bikin ya. Oke. Nah, caranya apa? Nah, kita bikin di sini ya. Jadi saya buka dashboard ini hanya di tahapan satu ini karena ke bawahnya akan sama aja. Oke. Kita bikin rules ini dengan buka dashboard lagi. Oke, kita akan bikin rules namanya today spend. Pengeluaran hari ini karena ada spend, ada today spend harus dibedakan ya. Nanti saya lihat di sini. Jangan lupa saya biasa nama campaign itu Reza ya. Today spend. Biasakan nama teman-teman apa? Kasih campaign namanya itu. Today spend lebih besar dari 29.000 ya, 29.000 K ya. No cabuy off. Ini pixel teman-teman apa silahkan pakai ya. Pixel formnya apa? Ada yang initial checkout, ada yang add to cart, silahkan ya. Ada add payment info, ya silahkan. Jadi ini kita pakai all active campaign, ininya turn off campaign, disebut campaign name. Di sini taruh Reza ya, copy. Nah di sini pakai today spend. Ingat di sini ada spend itu ada berapa? Nih ya. Jangan sampai salah, kita pakai yang spend cap kah, spend atau yang today spend. Kita pakai yang today spend. Bedanya apa? Kalau today spend adalah pengeluaran hari ini. Kalau spend pengeluaran dari beberapa waktu yang lalu 37 minggu 37 bulan. Yang salah gitu ya. Tapi pakai today spend. Kalau hari ini saya sudah habis, bahasa mudah gitu. Kalau hari ini saya sudah habis 29.000 ya. Halo Facebook, kalau udah habis gue 29.000 duit gue dan belum ngasih gue apa deh gue ya. Belum ngasih kita traffic, maka lu harus mati. Maka checkoutnya di bawah is smaller ya, lebih kecil dari 1 0 berarti ya. And dia harus mati. Today ya di sini ya, ingat. Continuously, ingat tadi ya. Usually every ya. The rule runs as often as possible. Rule ini akan berjalan sesering mungkin, tapi biasanya setiap 30 sampai 60 menit sekali. Treat. Nah ya. Nah, ini udah sampai ketiga tadi. Tiga kalau misalkan bikinnya 29, tinggal tambahin 29, 32, 36 ya silakan. Biar kita punya ini. Nah, kita lanjut lagi ke rules-nya tadi. Nah, ini kan udah masuk nih. Saya mau jelasin lagi di sini. Ini juga rule nomor masih di level campaign ya. Nah, rule level campaign ini ya. Kalau ini rules nomor 4 sampai nomor 6, kalau dia belum ngasih traffic, dia harus mati kalau udah ngeluarin duit dengan duit tertentu gitu, nominal tertentu. Pertanyaannya adalah ketika dia misalkan sudah spend 28.000 lalu dapat traffic 1, iklannya mati atau tidak? Pertanyaan saya. Saya ulangi. Jawab ya. CTW nggak bisa Pak ya. CTW bukan pakai rule ini. Makanya saya sarankan menggunakan ini ya. Properti, saya pernah jualan properti teman-teman ya. Saya pernah jualan, ini kan tadi saya jualan tanah ya. Jualan lahan teman-teman. Ya, jualan lahan. Oke, jawabannya tidak, nggak mati. Benar ya, jawabannya tidak akan mati. Kenapa? Karena udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau spendnya 28.000, trafficnya dapat 1, ya jangan mati. Karena itu target CPR saya. Maka CPR-nya berapa, Mas? Kalau tadi spend 28.000, trafficnya 1. CPR-nya berapa tuh saat itu? Ada yang bisa bantu klik, jawab di kolom komen, kolom ini. Kok 15.000? 28.000 kali ya, tipe ya. Yes, 28.000. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kita tetap harus mendapatkan rules yang ketat. Di mana ini saya bekas saya biasa lari pagi gitu ya, dapat ide gitu. Oh, ini sekarang kalau rules ini udah jalan, kan tetap kalau dia udah dapat 28.000 misalnya tadi spend 28.000, trafficnya dapat 1, artinya isi iklan masih jalan. Tapi kalau masalahnya sudah 1 jam dia tidak dapat traffic tambahan, maka biaya CPR-nya akan naik apa tidak? Jawab dulu, jawab. Naik. Karena iklannya nggak mati, teman-teman. Berarti si CPR-nya akan naik, dan saya nggak suka. Maka kita bikin rule nomor 7 dan nomor 8. Oke? Jadi rule nomor 7 dan nomor 8 adalah untuk menanggulangi tadi tuh.
setiap today spend yang lebih besar dari 70.000 dan cost per purchase-nya di atas ini 30.000 nih CPR saya, mungkin ada yang 50.000, nggak apa-apa juga ya, masih dapat cuan dari satu produk 50.000 kan juga masih cuan ya, silahkan aja. Kalau misalkan net marginnya 100.000. Jadi ketika 38.000 nih, wah mahal nih, ya maka harus mati juga. Jadi udah paham ya logikanya ya. Nah kita bikin sekarang, kita arahkan lagi, kita arahkan dulu ke sini ya. Nah kita bikin di sini. Today's Reza lagi tadi ya, Reza. Today's spend lebih besar dari 70.000 ya. Dan cost per purchase-nya mahal, ini begitu ya. Mungkin di atas 50.000 lah, atau 60.000 lah ya. Mahal nih, harus dimatikan. Jadi, all active campaign, turn off campaign, campaign name-nya saya menggunakan Reza, lalu menggunakan today spend ya. Awas jangan salah, today spend lebih besar dari 70.000 ya. Kalau apa tadi? Ya, cost per purchase-nya, tulisnya cost per purchase. Kalau cost per add to chat juga ada ya. Misalkan nih, ada per add to chat tuh, ada ya. Terus juga checkout ini juga ada gitu ya. Ini saya tulis per purchase-nya itu di atas berapa tadi? Cost per purchase-nya di atas 60.000, maka mati. Nah, ini yang saya sebutkan. Ada default dari Facebook. Ada default dari Facebook untuk menghidupkan lifetime impression-nya. 8.000 impression, bayangin. 8.000 impression itu berapa duit, guys? Mahal nggak, teman-teman? Kalau 1.000 reach aja bisa 30.000. Betul nggak? 2.000 reach udah 60.000. Betul? Jadi, kalau kita mengaktifkan, ini kan default dari si Meta kan? Dari si Metanya nih. Kalau kita mengaktifkan ini, kalau Anda menggunakan default dari Meta, jadi tidak semua default kita pakai. Karena Meta pun melakukan sebuah bisnis, teman-teman. Oke? Maka ini kita nonaktifkan. Bayangin 8.000 impression ya, katakanlah reach sama impression beda ya. Reach itu jangkauan. 8.000 reach berarti 8.000 pengguna. Kalau impression tayangan, setiap berapa dalam satu akun bisa 2-3 kali tayangan gitu ya. Makanya saran saya tidak mengaktifkan lifetime impression 8.000-nya. Kenapa? Anda bocor duluan. Kalau mau silakan. Ada yang mau nggak? Enggak lah ya enggak lah. Habisin duit itu namanya. Nah, makanya tidak semua default dari Meta kita gunakan. Karena kita, makanya kan ini metode, trik. Teman-teman tahu trik ya? Trik gitu ya. Nice insight. Ya memang anak ini udah saya pikirin gitu. Katanya kalau bahasa Sundanya apa? Ya karena saya bertafakur. Ya saya pikir lah berapa kayaknya itu dan saya jalankan. Oke, lanjut. Oke. Ini masih di level rekaman izin keluarga masih minta tolong mau ini rekamannya nggak ada ya Mbak, rekamannya nggak ada. Jadi karena apa? Karena saya buka-buka dashboard karena saya sangat menjaga ID ininya apa ID iklan saya gitu. Jadi karena ini. Jadi nanti kalau bisa nonton aja dulu Mbak. Kalau nggak keluar dulu nanti masuk lagi. Saran saya sih nonton. Kalau kita nonton belajar, saya mohon maaf izin mohon maaf. Kalau kita belajar dari rekaman suasananya berbeda, bahkan mungkin juga efeknya juga berbeda. Kalau dengan ini kan kita bisa tanya jawab. Afwan ya, mohon maaf ya Mbak Aprilia, mohon maaf. Izin saya tidak belum belum bisa mengasih rekaman tersebut. Kalau rekaman sudah ada sebetulnya di yang lain sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke level apa nih? Ya, ini masih di tahapan apa nih? Masuk ke level and set-nya. Tadi kita bikin rules di level and set. Sekarang kita bikin rules di level ini di level campaign tadi ya. Kita bikin rulesnya. Sekarang kita bikin rule level and set dengan budgetnya 75.000 ya. Kita ingin optimasi and set-nya dengan tepat and set-nya. Tahapan 1 budgetnya 75.000 di level and set. Rule and set sama ya, ini tadi ini bikin di level sama ya, saya nggak bahas ulang lagi. Cuman 9-10 saya nggak ulangi, yang 12 saya akan gunakan. Oke. Ini kan si RZ ini akan mati ya kalau kena rules nomor 9, kena rule nomor 10, kena rule nomor 11. Akan mati dia. Teman-teman mau nggak ngidupin jam 12 malam? Jawab dulu. Teman-teman bangun hanya untuk ngidupin iklan. Ada yang mau? Enggak ya. Enggak, biarkan sistem yang bekerja. Makanya harus ada rules namanya buat
nyalakan headset jam 24 secara setiap hari. Oke, kita izinkan kita begini ya. Saya nggak mau jawab kenapa, karena panjang kalau jawab kenapa. Ya, headset nyala jam 12. Oke. Headsetnya harus kasih nama ya, sama yang misalkan headset Razer tadi ya. Headset, kalau gini tulisannya. Headset ya, nyala jam 12 malam. Oke, jam 24 bukan jam 12 ya. Jam 24. Maka all active headset ya. Jadi semua headset yang ini kita turn on headset ya. Aduh, mau 12 ya. Semua headset yang mati, yang hidup, sorry, yang mati ya, hidupkan agar Anda nggak perlu bangun di sini ya. Tulis headset ya. Yang ada namanya Pak Reza ya tadi, Reza. Reza, klik. Di sininya today, kita pakai yang mana? Kita pakai yang daily. Nah, ini karena dia hidup dari jam 12 sampai jam 1, Punten, 1 belum malam. ganti coach Jadi screen-nya. gitu ya. Oke. Oh, screen-nya emang nggak ada screen-nya? Sorry. Nggak ada. Mohon maaf. Nanti kalau saya nggak perlu di chat ya, kalau memang ini boleh boleh langsung sampaikan suara aja. Ini ya tadi Reza headset ya. Kalau nyala jam 24, all pause headset, turn on headset. Jadi kita nggak perlu hidupin, nggak pernah bangun malam-malam, dia akan hidup sendiri. Headsetnya Reza Wibisono, daily-nya dihidupkan ya. Nah, ini dia aja, lalu klik. Oke, udah. Oke, lanjut lagi kita ke yang ini lagi. Nah, kita masuk ke level nomor 13 ya. Ini turun budget. Supaya dia udah naik budgetnya, dia bisa turun lagi ya. Atau saya ke nomor 14 dulu ya. Nah, ini kita naik dulu nih. Nah, ini naik budget nih teman-teman ya. Ini dengan naik budget dengan otomatis. Jadi setiap nomor, saya masuk ke 14, 15 dulu ya, nanti ke 13. Dulu nomor 14 adalah headset naik budget 18% bila today spend-nya di bawah 24.000. Kan berarti murah tuh CPM-nya. Dan dapat satu calon bayar naikin budgetnya 18 apa 18%. Oke. Kita bikin, jangan 20% ya. Kalau 20% kayak ini. Kita bikin. Di sini namanya headset today spend lebih kecil dari 24K, satu cabuy naik 18%, 15% boleh, 18% asal jangan 20% ya. Di sini ya all ini kita ingin ya. Nah, ini all active headset increase daily budget berapa? Ini increase ya, naikin 18%. Di sininya jangan langsung terlalu tinggi dulu ya teman-teman. Anda bisa setting 50 juta juga bisa di sini ya. Tapi Anda tulis dulu aja, di tes dulu aja. Kalau budgetnya 75.000, coba sampai dia budget maksimalnya sampai bisa naik ke angka 550.000 dulu aja. Pelan-pelan ya, alon-alon dulu gitu ya. Saya tahu pengen langsung naik cuan banyak, tapi pelan-pelan dulu. Reza di sininya. Lalu today's rent ya. Lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari ya 24.000. Check out inisialnya dapat satu, calon bayarnya dapat satu ya, lebih besar dari nol, lebih besar dari nol berarti satu ya. Add today ini continuous script saya itu naik budget teman-teman, paham ya. Jadi dia akan naik budget secara otomatis teman-teman, secara otomatis teman-teman. Baik itu ya, lanjut ya, kita masuk ke sekarang sama tadi ke rule nomor berapa tadi. Nah ini sama juga ya. Rule nomor 18 ini juga bisa naik budget. Kalau ini dari sisi reach-nya. Kalau reach-nya tadi di bawah 800, Anda bisa naikin juga. Oke. Sabu bisa nambah, nggak boncos. Ya, sekarang kan budget nambah setiap jam. Kan ini kita pakai rule. Kan ada ini saya jelasin sebentar. Kita pakai rules ya. Oke. Ya boleh sih setiap, misalkan ada yang, ini memang tergantung akun ya. Tapi selama ini saya pakai yang per jam sekali. Tapi juga saya ada yang pakai rules setiap 1 hari sekali doang. Ini naik budgetnya 1 hari sekali ya. Nomor 17-nya nih ya sama ya. Ini naik budgetnya 1 hari sekali. Jadi kalau ini kan versi cepatnya saya. Kalau yang versi A nggak mau, pengen menjaga, nggak terlalu ingin cepat apa khawatir boncos. Tapi selama ini saya nggak. Jadi kalau dia winning pasti naik gitu ya. Karena ini naik budgetnya sesuai dengan KPI-nya. Karena tadi ya, misalkan dia naik, dia akan mati juga kalau misalkan di ke rule nomor 8 ya, nomor 8 sama nomor 9, 7 sama 8. Kalau udah spend 120.000, dia malah mahal, dia akan mati juga gitu. Nah, ini pentingnya di rules nomor ini 13. Jadi
ketika budgetnya naik, nanti besok pagi dia hidup, budgetnya harus diturunkan lagi. Itu ya, jadi jangan ini tuh tenang dulu. Jadi besok paginya, sekarang hari ini misalkan budgetnya udah 300.000, udah 500.000. Besoknya kita mau jalan lagi kan pagi-pagi, nah dia budgetnya harus turun dulu. Kenapa? Ya, karena manusianya belum pada banyak yang bangun. Kecuali produk-produk yang dewasa mungkin malam udah, ini malam nggak tidur kali ya kalau itu. Tapi kalau produk-produk yang positif segala macam ya harus diturunkan budgetnya teman-teman. Oke, kita bikin terus nomor ini. Tujuannya apa? Rule nomor 13. Tujuannya agar kita menurunkan budget karena mungkin budget kalau 300.000 di jam terlalu pagi itu kan sedangkan manusia juga belum pada bangun, awalnya jelek-jelek gitu ya. CPR mahal maksudnya. Nah, kita bikin rules-nya di sini, oke. Oke, lalu sini. Nah, ini menurunkan. Nah, jadi jangan khawatir ya Mas, kelas animasi.com. Adset turun budget gini ya. Turun budget. Izinnya saya selesaikan dulu ya semuanya ya. Karena bisa jadi teman-teman mengambil kesimpulan karena saya belum menjelaskan secara semuanya. Turunkan budget 49% atau di sininya ya atau ini budget decrease budget berapa 49% ya 49%. Di sini balikin ke modal awal yaitu 75.000. Oke, di sininya daily ya. Oke, dah ini udah gitu dong ya. Di sininya today, di sini daily. Jadi dia akan turun budget ketika jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Jadi budgetnya akan turun kembali. Artinya dia akan naik ketika performance pagi aja. Ketika dia bagus performance-nya, maka bisa naik. Dan apakah nanti tidak akan ketika budgetnya nambah terus nggak akan bonus kan ada rules nomor 7 nomor 8 tadi. Kalau sudah today spend lebih 100.000, cost per purchase mahal, dia akan mati juga gitu. Dan dia akan diturunkan nanti tengah malam. Ya, aman ya? Lanjut ya. Kita masuk ke rule nomor berapa nih? Nah, ini ada rules. Kita pastikan ini saya jelasin aja. Rule level adset-nya dimatikan selamanya. Kalau apa? Kalau dia udah ngasih apa ngabisin duit kita 120.000 dan tidak ada eh, traffic sama sekali, maka harus mati. Jadi budgetnya 100.000 per campaign gitu. Karena apa? Karena begini nih, yang di rule nomor 4 ya, sama nomor 5 ini, dia kan setiap hari dia hidup kan, spend 30.000, dia mati kan, karena nggak ada trafficnya. Besoknya hidup lagi kan, besok hidup lagi. Besoknya nggak ada lagi nih. Atau sampai dia 120.000 yang ngabisin duit, dan nggak ada trafficnya sama sekali. Atau cost per purchase-nya, mungkin ada trafficnya satu, tapi cuma satu gitu ya. Nah ini harus dimatikan. Ya, harus dimatikan selamanya. Karena apa? Udah berarti si campaign itu nggak bagus, AdSense itu udah nggak bagus. Ya, karena dia dong udah 120.000 nggak ngasilin, ya mahal dong. Ini harus dimatiin kan. Kalau di satu-satu kan pusing. Kita bikin rules-nya gitu loh ya. Kita bikin rule-nya. Namanya Reza adset of selamanya gitu aja ya. Of selamanya. Nah, kita bikin all active adset, turn off adset. Di sininya adalah adset name. Jangan lupa ada Reza-nya. Ini terserah masing-masingnya. Di sini ada spend. Screen-nya Kang, screen-nya. Jangan menggunakan today spend ya. Lupa lagi astagfirullahaladzim. Oke, ulangi lagi ya di sini. Nah, ini saya bikin rules Reza ends of selamanya. Kalau active and set, turn off and set. Kalau ada nama Rezanya, spend udah lebih besar dari berapa? 120.000 ya. Ya teman-teman, maksimalnya berapa itu tergantung teman-teman ya. Ini matikan ya. Lalu apa? Bisa jadi di sini misalkan cost checkout ini ya. Nggak ada sama sekali kan ya. Ini nggak ada sama sekali ya. And atau cost per checkout inisiatif banyak mahal gitu ya. Boleh juga, tapi nggak usah juga apa-apa. Udah cukup nih, berarti udah nggak, ini bukan yang today spend, tapi yang spend ya, udah menghasilkan beberapa hari berarti ya, udah ngabisin uang 120.000 dan tidak ada ngasilin traffic sama sekali, maka matikan selamanya. Ini ya Pak, time range-nya bukan today, tapi maksimum ya, pakai ini. Continuously creep. Oke, teman-teman paham ya? Oke. Nah, saya janji akan memberikan rules untuk menstabilkan CPR
ketika proses scale up itu berlangsung. Oke, nah ini rules stabilkan CPR saat scale up. Rulesnya bersama, rule level and set, turunkan and set, ya budget 18%. Bila cost per purchase-nya berapa targetnya teman-teman? Misalkan 45.000, oke. Kalau and set ya, misalkan today spend lebih besar dari 100.000 cost per purchase, maka turunkan budgetnya, diturunin budgetnya gitu. Nah ini untuk supaya teman-teman tidak kehilangan apa kayak itu ini juga sini mau ajar kayak sama ya kita di saya belum azan nih. Nah ini juga sama ya di sini sama. Oke, saya akan cepat dulu di sini. Oke, nah ini contoh-contohnya. Nah di level tahap kedua, di tahap kedua teman-teman ya. Tahap dulu juga sama ya, dan ini bermain di semua adset yang bagus. Tadi kan udah di adset yang bagus dikumpulkan teman-teman ya dalam satu campaign minimal maksimal dua. Jadi satu adset yang beberapa adset yang kita lihat kan adset yang jelek kan udah pasti mati kan dengan rules gitu ya. Tinggal kita nyisa adset yang bagus. Nah ini adset yang bagus kita kumpulkan dalam satu campaign teman-teman. Jadi ini flow seperti ini ya. Jadi satu campaign ada dua adset, satu adset ada tiga ads tadi ya. Oke, paham ya? Di level satu teman-teman sudah naik budget apa belum pertanyaan saya? Sudah ya? Teman-teman sudah naik budget di level satu ya. Di level 2 juga ini. Nah, level 2 rules-nya mana? Nah ini ya. Ini di level ini teman-teman udah paham ya. Tinggal ikutin rulesnya karena udah bisa paham. Karena saya udah ajarin. Oke. Sekarang ini yang IC ini saatnya kita pakai menggunakan fitur IA dari mana? Dari Meta Ads ya. IA dari Meta Ads. Jadi teman-teman yang ingin scale up menggunakan ASC, ini rules-nya ya. Nah, rules-nya di sini teman-teman ya. Di sini ada today spend. Ini pilihan rule apa? Pilihan budgetnya ada di level mana? Ini budgetnya ada di level adset sebetulnya ya. Maka nanti rule-nya itu ada di level adset karena ASC itu budgetnya ada di level adset. Jadi menggunakan adset ya nanti ya di sini ya. Sama demikian begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin ya bagi teman-teman yang ingin sebelum saya closing, yang ingin ikutan kelas bersama saya nanti di offline ya di tanggal berapa? Oke, saya coba share sebentar ya, izin saya meng-share dulu. Nah, ini ya teman-teman. Oke, ini saya ada kelas hanya untuk 6 peserta. Oke, hanya untuk 6 peserta. Praktek langsung selama 3 hari. Jadi materi pembelajarannya ada lebih dari 5 hari karena 2 harinya nanti kita ada kelas persiapan dulu ya. Nah, ini ya. Nanti yang akan kita pelajari apa ya di kelas private ini ya. Ini ada testimoninya juga dari yang udah kelas private ini dari Solo ya. Terus dari Jakarta juga. Nah, materi yang kita pelajari ini fasilitasnya hanya terbatas 6 orang ya. 3 hari kelas offline ya. Jadi offline 3 hari ya. Ini sudah termasuk penginapan teman-teman. Jadi teman-teman fokus ya dengan belajarnya aja. Ya nanti kita akan belajar di Pila gitu ya. Makan juga dari udah kami siapkan ya. Jadi setiap ketika fase ini teman-teman ketika training nggak usah bikin makan juga. Sudah kita kasih persiapan, ada free materi persiapan before class. Nanti ada materi khusus meta basic, tapi juga ada materi persiapan Zoom seperti ini, tapi lebih lebih intens tentunya ya. Terus juga ada akses grup tanya jawab yang di ini memang di grup itu tidak tanya jawab ya. Nah, ini ada free akses webinar ya setelah kelas. Terus juga ada free webinar one on one private gitu ya. Jadi satu-satu kita bedah gitu ya. Fasilitasnya apa aja ada ini modul ini ya. Kita akan belajar juga how to flow your customer tadi jadi end to end ya. Terus buku cetak workshop juga ya. Bonus spesialnya nanti kita ada free materi persiapan before class ya. Ini ada materi persiapan ya. Terus juga kita akan ngasih materi webinar sebelum sebelum kelas offline-nya berada gitu ya, dilaksanakan gitu ya, agar lebih maksimal. Jadi lebih maksimal. Kalau kelas offline kemarin saya dengan Kang Dewa itu harganya 6,7 teman-teman. Ya, diskonnya ada yang 5,7, ada yang dapat 5,7 juga. Itu untuk 60 orang, 70 orang. Nah, ini harganya berapa nanti saya share ya. Nah, akan belajar apa aja ya? Nanti ini materi lengkap ya, end to end dari mulai materi meta and basic ya. Terus juga ada materi advance-nya. Ini kita akan belajar ini ya secara touch dari saya juga. Nah, terus juga kita akan belajar, nah ini follow up customer service-nya. Jadi kita kan, saya ada modulnya dan kita juga punya SOP-nya untuk bagaimana nge-follow up ini. Jadi ada materi follow up customer service ya, closing rate-nya bisa 80% ya. Terus juga teknik meningkatkan transfer daripada COD, 5 closing traffic banyak banget ya.
Paket belajar nanti apa aja belajarnya? Ada metode basic, ada landing page, content marketing. Ya, saya bahas content marketing ini ada update yang terbaru content marketing itu. Dan saya bisa bahas ini agak lama juga di content marketing karena memang ini jantungnya itu dari digital marketing adalah content marketing. Content marketing ya. Dari namanya juga beda. Master skala metanis metode 75-nya. Lalu juga ada master follow up customer service-nya. Jadi end to end dari konten, landing page, iklan, scale up, lalu cara follow up-nya customer gimana supaya jangan sampai customer-nya untuk nge-follow up-nya juga kita nggak tahu ya. Ini harganya berapa? Ini 5,5 juta ya. Ini untuk diiklankan, sisa 3 slot lagi atau berapa ya? 3 atau 4 gitu ya. Nah, harganya 5,5, tapi khususnya ikut kelas saya saat ini ada potongan 500.000, jadi cukup bayar 5 juta rupiah aja ya. Di mana tanggal 17 sampai 19 di Sukabumi ya, nanti ada penjemputan. Jadi setelah di tempatnya di Sukabumi, nanti kita akan nginap di villa gitu ya. Saya juga akan di sana. Ini seperti ini foto videonya ya di private ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang ingin ditanyakan. Yang ingin silakan, yang ingin yang ingin ikut kelasnya, saya coba share ya. Daftarnya kemana? Saya share ya. Ini daftarnya ada linknya. Bentar ya. Saya share dulu sebentar nonton Zoom. Ada nomor CS-nya boleh di share nomor CS-nya di sana tuh. Nah ini ya. Nah itu ada nama CS saya juga ya. Ini juga websitenya. Silakan daftar ke sini ya untuk dapat potongan 500.000 teman-teman. Berarti ini di pekan ketiga ya, di pekan ketiga tanggal 18 ya, 17. Kita akan 3 hari full di sana. Kita akan bedah juga. Saya juga akan memberikan produk yang sedang saya iklankan. Ini produk fisik yang sedang saya iklankan ya. Jadi bisa sambil dapat tadi insight untuk produknya gitu. Teman-teman silakan bagi yang mau silakan daftar ke ini WhatsApp-nya ya. Ada nomor CS saya di situ atau mau lihat dulu landing page-nya juga boleh di sini. Sebelum saya tutup, teman-teman, terima kasih ya sudah hadir di sini. Silakan di save, mungkin nanti akan share di grupnya. Ya, saya doakan semuanya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal, ya rezeki yang berkah, sehat selalu, teman-teman. Nafani wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Warahmatullahi coach. wabarakatuh. Terima kasih Coach. Hatur nuhun. Terima kasih.